tetap ada, dan tampilan handphone tetap ada. Ya. Jelas ya, masuk ya semua? Masuk, Pak. Saya coba sebentar. Ya. Saya share screen dulu. Masuk? Muka saya muncul nggak ya? Masuk, Pak. Dua-duanya ada share screen dan muka Pak Mardian masuk, Pak. Ada muncul ya? Muncul. Oke. Sorry, soalnya ini biar lebih gampang, jadi teman-teman belajarnya itu hari ini ada 2 handphone. Nah, saya siap-siap dulu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semangat pagi buat leader saya tercinta, Pak Michael Krisnawan. Thank you Pak, udah dibuatin linknya, sudah memfasilitasi kita untuk belajar. Thank you nih Pak buat kesempatannya. Saya diberi kesempatan buat sama-sama belajar sama teman-teman semua hari ini, sama Pak Michael, sama Pak Christopher. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Nah, ini saya ada sharing screen dari handphone saya yang satunya. Jadi, kita hari ini kan mau bahas mengenai teknik jual. Sebenarnya kunci teknik jual tuh pada dasarnya sih nggak terlalu banyak. Cuma kita punya resep baru, kita punya rahasia baru yang dimana kalau teman-teman lakukan, teman-teman praktekkan, ini hasilnya luar biasa. Apalagi pandemi hari ini ya. Pandemi hari ini, kalau teman-teman berteman dengan FB saya ataupun dengan sosial media saya yang lain, hari ini di tim saya ada 2 emerald baru ya. Satu di Jawa Tengah, satu di Sumatera Utara. Nah, kalau misalkan orang bilang bahwa hari ini pandemi, orang susah cari uang, orang susah dapat pekerjaan, bahkan tadi saya habis keliling mall di Tangerang, itu banyak banget yang tutup. Saya biasa makan dengan gampangnya di Tangerang, ini saya makan harus di take away, nggak boleh makan di tempat, ya. Nah, itu yang membuat saya berpikir, bahwa gila, ini baru hari pertama loh, tanggal 3. Kata pemerintah ini sampai tanggal 20, ya. Berarti kan sebenarnya suka nggak suka, mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, terlepas Anda percaya dengan COVID atau tidak percaya dengan COVID, tapi ini terjadi gitu loh Bapak Ibu ya. Dan ini dilakukan di Jawa Bali. Mungkin teman-teman yang di luar Jawa Bali tidak merasakan, tapi ini COVID ini banyak banget yang terkena dampaknya. Dan hari ini kita punya produk, kita punya bisnis yang tidak terkena dampak dengan COVID sama sekali. Oke, kalau Bapak Ibu bilang, Pak, saya nggak bisa keluar rumah karena takut kena COVID. Oke, berarti Bapak Ibu semua bisa maksimalkan online, bisa maksimalkan sosial medianya ya. Yang dimana hari ini sosial media kita itu ada banyak, ada FB, ada IG, ada WA, ada TikTok dan lain sebagainya. Saya cerita dulu, saya pernah cerita ini ke beberapa tim. 2011, saya dan Pak Michael itu dulu kita memulai bisnis HWI, awalnya hanya dengan BBM ya. Kita nggak punya handphone yang lain, kita punya BB. Zaman dulu tuh semua orang pede banget, bangga banget pakai BB ya. BB Gemini, BB Onyx lah, BB Bold lah, BB apapun itu namanya ya. Yang paling sering diganti itu trackball atau trackpad ya kan. Nah, jadi kita zaman dulu cuma dengan pakai BB aja itu kita bisa kaya raya banget zaman 2011. Kenapa sih bisa begitu? Karena dulu BBM itu membuat banyak orang kecanduan, membuat banyak orang pengen lihat recent update. Banyak orang bahkan sebelum tidur yang dibukain recent update. Recent update-nya itu kalau ada merah, berarti ada yang baru posting. Terus orang banyak banget yang dapat broadcast. Lalu banyak banget orang yang nambah-nambah kontak dari grup, cuma tinggal add aja nambah kontak, bisa berteman dengan banyak orang baru di seluruh kota Indonesia ya. Bahkan mungkin ada yang cari jodoh di BB, itu banyak banget. Nah, 2011, kita tuh cuma dengan BBM. 2011 produk kita yang booming waktu itu adalah CMP, teman-teman. Ya. Dengan CMP, dulu kita main BB itu gampang banget. Contoh, kita berteman dengan member-member HWI, ada misalkan 100 member lah sebut. Salah satu member ada posting testimoni, misalkan ada gambarnya, ada statusnya, nggak pakai dalam waktu 1 menit, dalam waktu beberapa detik, itu testimoni udah menyebar ke seluruh Indonesia. Kok bisa, Pak? Karena testimoni itu langsung kita simpan, langsung kita save gambarnya, statusnya kita simpan, kita buat lagi di status kita buat lagi di profil kita. Jadi cuma caranya nggak seperti itu. Jadi coba status dan segala macam, ambil gambar, nyolong status, semua kita lakukan. Itu semua kita lakukan
dari atas sampai bawah. Jadi setiap kali ada testimoni baru, nggak nyampe 2 menit, mungkin udah menyebar satu Indonesia. Jadi cepat banget. Ya. Dan kita sering banget menyusup ke grup-grup online shop, lalu abis udah di-invite ke grup online shop, kita add-in teman-temannya. Kita tambahin kontak teman-temannya di BBM dan segala macam. Ya. Itu sering banget kita lakukan dulu waktu zaman BBM. Nah, lalu kita sering banget juga broadcast. Ya. Broadcast dengan judul di atasnya, sorry BC, ya, bantu temen nih, bla 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 bla, jual bla 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 bla, seperti itu. Itu sering banget kita lakukan. Nah, dulu dengan cara seperti itu aja 2011, saya pribadi saya nggak yang satu kan saya pribadi ya. Saya pribadi 2011 itu bisa mencapai peringkat tuan dengan penghasilan 80 juta waktu itu. Ya, itu bonusnya aja di luar keuntungan langsung, ya. Jadi saya berpikir bahwa BBM itu hebat banget loh teman-teman. Cuma dengan begitu aja bisa hasilin hal yang luar biasa. Hari ini sosial media kita ada banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada TikTok, ada Twitter dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya hari ini Facebook, Instagram itu punya yang namanya algoritma. Punya yang namanya sebuah rumus. Yang dimana kalau kita berteman dengan FB misalkan 3.000 teman, postingan kita belum tentu dilihat oleh 3.000 teman kita. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma ini yang membuat orang, tidak semua orang bisa melihat postingan kita, begitu pula sebaliknya. Kita juga tidak bisa melihat semua postingan orang kalau kita jarang berinteraksi sama dia. Ya, kalau orang sosmed bilangnya engagement lah. Bahasa keren itu engagement, ya di mana tidak semua orang bisa kita lihat postingannya dan tidak semua orang bisa lihat postingan kita. Nah, ada satu sosial media hari ini yang tanpa algoritma sama sekali, persis banget dengan BBM, bisa broadcast, kita nambah kontak, bisa lihat status orang lain, bisa lihat pesan update orang lain bisa lihat pesan update kita, dan hebatnya lagi, ini unlimited, tanpa batas. Dulu BBM mengklaim, kita bisa mengklaim menyimpan 5.000 pin BBM. Tapi ternyata saya pakai BB yang paling mahal sekalipun, itu 3.000, 4.000 udah nge-lag dan yang udah banyak yang putih, udah banyak yang profilnya nggak kelihatan. Jadi nggak bisa sampai 5.000. Let's say 3.000-an lah. Dengan 3.000-an kontak aja yang ada di BBM, saya waktu itu bisa membuat saya menjadi kron dan cuma dengan produknya cuma dengan CMP. Dulu seperti itu. Ya. Jadi saya bilang, itu amazed banget. Dan hari ini kita punya sosmed yang sama, yaitu WA. Ya. Nah, gimana Pak caranya kita menambah kontak di WA? Gimana caranya biar kalau misalkan kita posting di WA status atau di WA story kita, itu yang lihat bisa banyak. Oke, gampang gini Bapak Ibu. Orang bisa lihat WA story kita, dan kita tahu dia lihat WA story kita dari mana? Dari kalau kita saling simpan nomor dia. Contoh, saya simpan nomor Pak Christopher simpan nomor saya ada posting tentang HWIC, dan Pak Christopher lihat postingan HWIC saya, maka saya bisa melihat bahwa Pak Christopher lagi ngintip postingan saya. Oke? Tapi kalau salah satu dari kita tidak menyimpan, itu kita nggak bisa saling lihat story WA. Ya, itu permasalahannya. Nah, jadi kita harus banyak-banyak menyimpan nomor kontak orang lain dalam bentuk WA. Oke, permasalahan berikutnya. Pak, dapat dari mana nomor kontak WA-nya? Masa setiap orang saya ketemu, saya tanya nomor WA-nya? Ya boleh juga, tapi nggak begitu juga caranya. Kenapa? Karena nggak semua orang mau langsung kasih nomor handphone, tapi kalau cara kita cuma, minta nomor WA dong, ya aneh juga, ya kan? Nah, kita punya cara, yang dimana saya juga belajar dari Pak Michel, dari Pak David, ini apa-napas yang luar biasa, ini ilmu simpel banget, teman-teman. Dan kalau teman-teman semua praktekin, ini luar biasa banget, ya. Ada tim saya yang capek Emra tuh di Sumatera Utara, yaitu caranya juga dia perbanyak kontak dari seperti itu. Jadi kalau orang bilang, lagi susah nih, lagi pandemi nih, daya beli menurun, kata siapa? Anda jualnya kemana? Kalau Anda jual pada orang yang tepat, ya laku-laku aja Bapak Ibu. Ya, saya pribadi nih Bapak Ibu, pakai WA Story. Kemarin, kalau Bapak Ibu berteman dengan sosmed saya, kemarin saya ada orang yang pernah saya beli mobilnya dia, lalu dia tiba-tiba banget, saya padahal sering banget loh informasi produk-produk sama dia nggak bales. Lalu kemarin dia lihat HWIC, dia tanya, "Oh, berapa harganya?" Dia bilang. "Oh," saya bilang, "1 botol 180.000. Kalau beli 2 botol 350.000 promo," saya bilang. "Mahal ya?" Dia bilang. "Mahalnya dibanding apa?" Saya bilang. "Ya mahalnya buat saya maksudnya." "Oh, nggak mahal kok," saya bilang. "Karena ini kandungannya luar biasa banget." Saya jelasin pelan-pelan, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya kan. Lalu acerola, rosit, lalu kita pilwesi dan segala macam saya jelasin. 1 botol isinya 30, ini murah banget kok. Apalagi zaman pandemi gini bla bla bla. Oh, saya kasih gambar-gambar, artikel-artikel saya kasih. Singkat kata dia beli 2 botol. Cuma karena dia lihat WA story saya.
Padahal selama ini, saya suka kasih informasi sama dia, ya dia masuk ke broadcast list saya, tapi dia nggak beli. Mungkin dia baca sekilas aja, tapi dia suka lihat WA Story, atau mungkin bisa jadi dia berteman dengan tidak banyak orang yang mainkan WA Story. Contoh, kebetulan namanya Budi, ini memang namanya Ko Budi ya. Si Ko Budi ini berteman dengan 100 kontak WA misalkan, tapi tidak 100-100-nya upload WA Story. Tapi Pak Mardian sering banget upload WA Story, otomatis dia pasti akan lebih sering lihat WA Story saya. Nah, ini kelebihan kita, Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita punya PIN BBM, kita berteman dengan orang yang nggak banyak kontaknya di BBM. Otomatis kalau kita sering update, yang kalau dia lihat muka recent update, kan yang nongol cuma Mardian lagi, Mardian lagi, Mardian lagi, Mardian lagi, dan Mardian lagi. Lama-lama apa yang dilakukan? Penasaran. Setelah dia penasaran, dia akan tanya. Kalaupun dia nggak tanya, kita bisa mulai jemput bola, kita bisa mulai chat. Karena kan kita bisa lihat siapa aja yang ngintip status WA kita. Paham ya teman-teman ya? Nah, berikutnya yang tadi saya mau cerita, itu kan tadi WA-nya, BBM-nya. Sekarang saya mau kasih tahu gimana sih caranya bisa perbanyak kontak di WA-nya. Ya, ini ilmu saya belajar dari Pak Michel pada apa saya yang luar biasa. Ya, saya simpel banget. Kita punya FB, Bapak Ibu semua. Muncul nggak ya tampilan sesi saya? Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, aman. Sesi saya seperti ini. Kita teman-teman semua, saya nggak tahu ya kalau nggak iPhone mungkin tampilannya beda-beda, tapi bedanya nggak jauh-jauh. Di sebelah kanan di sini ada watch, lalu di sini biasanya ada kita pribadi, biasa juga ada marketplace di sini ya. Di tengahnya ini biasa ada marketplace. Nah, teman-teman bisa juga kalau mau gampang, kalau saya biasa cari seperti ini, kolom paling atas di pencarian. Ya, di pencarian kita tinggal ketik aja teman-teman. Contoh, hari ini teman-teman hobinya apa? Misalkan teman-teman hobinya masak, teman-teman tinggal ketik masak. Ya, banyak nggak grup masak teman-teman? Banyak banget. Caranya gimana Pak? Kita tinggal klik grup masak. Contoh grupnya masak-masak. Ini saya udah join nih. Oke, di sini ada orang posting apa, kita coba komen dan segala macam. Tapi ini grupnya kurang rame. Nah, yang komen yang like 30, yang share 9. Cari grup yang agak rame biar enak. Ya. Ini masak, ini bisa langsung WhatsApp, ini 84. Nah, ini bisa juga teman-teman tinggal carilah yang mana yang lebih rame, yang teman-teman merasa nyaman ya. Kalau saya kasih contoh, ini yang saya lakukan ya, saya belajar dari istri saya Bu Pia. Empati grupnya. Nah, grup empati ini ramai banget teman-teman. Kalau teman-teman mau join silakan, kalau nggak pun nggak apa-apa ya. Contoh, ada yang komen, Assalamualaikum Bunda, untuk postingan tidak mengandung unsur tentang empati, GTM resep memasok akan kami tolak. Bisa postingan berat badan bayi, obat untuk bayi, empati dini, bla bla bla. Nah, kenapa? Karena ini mulai banyak grup saya yang mulai masuk pasti, ya. Jadi admin sudah mulai marah. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini contoh. Ada yang misalkan jualan minyak rambut dan segala macam. Kita boleh komen nggak? Boleh aja. Kita tinggal komen gini, oke? Bunda, komen Bunda, selain apa nih ya? Tadi dia apa? Minyak rambut. Selain minyak rambut, ada jual apa lagi untuk kebutuhan bayi, untuk kebutuhan baby? Aku mau dong diinfo. Kebetulan jarang aktif di WA. Kebetulan jarang aktif di FB. Bisa tolong add aku ya. 08 Tuaga 28836. Terima kasih. Kasih emo. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Oke, biasanya ketika mereka lihat seperti ini, mereka bisa jadi punya grup WA, mereka akan invite kita. Oke, kita cari lagi. Bagi info Bun, penyebab bayi GTM. Saya nggak tahu GTM itu apa. Sekalian pakai instan, mama maga, bla 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 bla. Apa nih? Oh, resep makanan. Ya. Wah, makasih ya Bun buat resep makanannya. Resep makanannya. Cus, besok langsung cobain. Iya Bun, ada yang pakai grup WA nggak buat bagi-bagi info resep masakan buat anak, makanan buat anak. Aku mau dong di-invite 08 Tuaga 23836. Karena aku jarang aktif di FB. Makasih ya Bun. Begitu, oke?
Saya kasih contoh nih semuanya. Contoh lagi. Nah, tuh ada tanya lagi, "Mau tanya dong Bun, kalau bikin empati instan kan bla 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 bla. Solusi gimana ya Bun?" Kalau memang kita bisa jawab, kita jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, ya kita nggak usah jawab, ya. Bisa juga teman-teman di sini kita bisa bilang, "Hai semua, salam kenal. Saya Mardian dari Tangerang. Semoga dapat informasi mengenai empati baik di grup ini. Oh iya, saya baru bergabung, jadi belum banyak paham. Kalau kira-kira ada informasi, boleh WA saya. Ya Bun, 08 Tuaga 28836. Terima kasih." Cus. Gampang ya. Saya udah kasih contoh semuanya. Nah, ini dia udah adminnya udah pinter nih. Jadi your post has been submitted. Jadi sekarang postingannya itu adminnya udah seleksi dulu. Kalau dulu awalnya belum sampai situ. Ini kenapa terjadi? Karena berarti banyak banget yang join dan banyak yang posting sembarangan ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke grup empati atau grup apapun yang teman-teman merasakan lebih mudah untuk cari end user. Kalau saya boleh kasih saran, teman-teman jangan join ke grup bisnis. Kenapa? Karena di sana kebanyakan orang MLM, ya. Dan nanti teman-teman yang ada buang waktu, wasting time, dan teman-teman nggak maksimal. Lebih baik teman-teman cari yang memang langsung end user. Jangan juga join kalau menurut saya lowongan pekerjaan. Karena lowongan pekerjaan itu, mohon maaf, mentalnya itu mental digaji. Ketika kita edukasi untuk memulai suatu usaha dengan awalnya modal 120.000, 150.000, 200.000, 249.000, mereka tuh ngeluh. Nanti ketika teman-teman udah mengedukasi kepada banyak orang, nggak closing-closing, teman-teman berpikir bisnis ini susah. Ya, itu kalau dari saya. Tapi kalau teman-teman mau coba, silakan. Ya, jadi teman-teman bisa join grup apa aja. Misalkan teman-teman bisa join grup gym, grup senam, grup sepeda, grup lari, atau mungkin grup nyanyi. Saya punya donan hobi nyanyi. Saya bilang dia, "Yaudah Bu, join aja grup nyanyi." Ada nggak Pak? Ada, coba aja cari, pasti ada. Ada tuh, nah udah ada, lu tinggal bilang, di sini ada nggak sih yang suka nyanyi-nyanyi pakai aplikasi? Mau dong kita nyanyi bareng, collab atau apa gitu kan? Ini nomor saya, invite dong, kalau ada ngobrol, saya jarang aktif di WA." Itu bisa kita lakukan. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu kalau kita mau masuk info ke grup WA. Kita bisa juga dari grup yang tadi, kita komen seolah-olah kita adalah adminnya dengan cara yang tadi. Kalau tadi kan saya komen dengan memperkenalkan diri, ini kita komen dengan cara, "Hai teman-teman yang mau join ke grup empati di WA, bisa chat saya ya, 08 bla 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 Martian dalam kurung admin." Jadi seolah-olah kita adalah adminnya. Pak, kalau kita di-kick dari adminnya gimana? Ya udahlah ya, namanya juga gratisan, nggak usah baper gitu loh. Kita hidup di dunia itu jangan kebanyakan baper. Kalau kebanyakan baper jadinya tempe. Kalau saya selalu bilang kepada banyak orang, ya kalaupun di sama orang, ya udah kan kita juga masuknya gratisan, nggak usah pusing ya. Itu kita bisa lakukan juga, kita komen di grup-grup seolah-olah kita adalah adminnya dan kita bikin grup WA sendiri. Kalau kita udah bikin grup WA, kita namain contoh grup empati dalam kurung 2. Dan kita bilang sama dia, "Sis, mohon maaf grup yang pertama penuh, Sis saya invite ke grup baru ya, ke grup 2. Nanti Sis juga bisa aja teman-temannya yang memang membutuhkan informasi tentang empati." Nah, jadi enak tuh. Dia nanti, "Sis dikasih aja nomor saya, nanti biar saya invite ke grup," seperti itu. Nah, kita juga bisa mulai invite, "Pak, sepi banget nih Pak grupnya." Ya udah, invite aja upline atau downline mungkin, supaya kita bisa saling, kerjasama, TikTok lah, saling TikTok untuk berbagi informasi empati di sana. Tapi ya benar-benar berbagi empati di sana. Jangan di sana tuh langsung promosi bisnis, jangan, ya. Tapi boleh kasih peraturan, tidak boleh promosi bisnis, tidak boleh ngomongin hal-hal di luar empati, itu boleh, nggak ada masalah, ya. Kalau kontak kita diambilin di sana gimana Pak? Ya udahlah ya, toh kita juga nyolong kontak, kalau kontak kita dicolong juga ya udah nggak ada masalah, ya. Ini saya inget banget saya pernah terjadi di BBM dulu. Saya masuk grup BBM, saya ambilin kontaknya, dia tahu saya ambilin kontaknya, dia marah-marah ke saya. "Jangan ambil-ambil kontak dong, rezeki kan masing-masing." Itu tahu saya bilang. Kalau udah tahu rezeki masing-masing kenapa marah-marah, saya bilang.
Ya, saya buat grup juga saya diambilin orang, ya udah, mau gimana, nggak ada masalah. Itu kan memang resiko online ya. Itu teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman main di grup FB. Teman-teman juga bisa main di grup FB, misalkan teman-teman lagi nonton drama Korea, teman-teman suka film Korea, teman-teman cari aja film Korea. Nah, nanti di sana ada grup-grup. Teman-teman tinggal bikin grup atau masuk ke grup, bisa kan saling mengupdate. Misalnya, ini ada film baru nih dari artis ini, ada film baru nih, gila ya dia ganteng banget, gila ya dia imut banget, dia cute banget, ya apapun itulah. Tapi yang teman-teman suka, jangan yang teman tidak suka, nanti pembahasannya nggak nyambung gitu loh. Ya, kalau saya pribadi suka otomotif, ya saya akan cari grup otomotif. Ya, kenapa? Karena pembicaraannya saya akan nyambung, saya bisa klik gitu loh ngobrolnya. Kalau orang ngeklik di ngobrolnya, dia bisa lihat WA story saya seperti itu. Ya, yang kita harapkan dia simpan nomor kita dan kita jangan kasihnya WA titik me. Kenapa? Kalau WA me dia biasa langsung ngechat dan dia nggak simpan nomor kita. Tapi kalau dia kita kasihnya 08 bla bla bla, dia nge-save nomor kita dulu. Jadi dia nge-save nomor kita tinggal nge-save nomor dia, itu sangat mudah sekali ya. Gampangnya seperti itu. Nah, lalu kalau udah seperti itu, kita bisa juga di FB, teman-teman, gampang banget. Teman-teman cari marketplace. Ini kebetulan FB saya aneh, biasa ada marketplace-nya, bentar ya. Oh, ini dia marketplace ya. Nah, di marketplace ini teman-teman bisa komen. Ini bisa search, teman-teman mau nyari apa, atau teman-teman bisa sell ya. Tinggal sell, pilih, kelihatan ya. Oke, teman bisa pilih sell, misalkan sell item. Nah, udah sell item, teman-teman tinggal masukin fotonya, jual apa, judulnya, harganya, kategorinya, segala macam, dan penjelasannya ya. Tinggal isi-isi aja lah, ini gampang banget, dan tinggal pilih next. Nah, yang penting teman-teman tulisnya gini. Ketika udah ini, teman-teman di deskripsi teman-teman tulis gini. Edisi bantu teman. Ya, ini nggak harus persis, tapi ini gini. Edisi bantu teman, jangan tanya di kolom komentar, jangan tanya di inbox FB. Kalau mau fast respon, langsung WA 08 bla 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 bla. Di bawahnya langsung. Dijual. Misalkan teman-teman motor. Ini nggak beneran jual ya. Ini hanya untuk memancing orang ngechat kita. Contoh teman-teman punya motor. Motornya misalkan Scoopy. Teman-teman tinggal foto, cepret, plat nomornya tutup aja, ya. Nah, dari berbagai sisi, pokoknya fotonya yang detail, yang bagus, kayak orang niat jual. Jangan fotonya kayak nggak niat jual, ambil di Google. Jangan ya. Fotonya tuh niat jual yang ori, foto teman-teman sendiri. Cepet, udah foto, ada kurang lebih 5-10 foto misalkan, udah, teman-teman buat judul. Dijual Honda Scoopy tahun 2014, warna merah, pakaian pribadi, kilometer berapa bla, surat STNK lengkap, pajak bla 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 misalkan. Teman-teman lalu cek dulu sebelumnya. Pasarannya berapa? Cara ngecek itu mana? Tinggal buka OLX, lihat pasarannya berapa, ya. Misalkan di pasaran jual 10 juta. Teman-teman jual 8 juta, ya. Jual 8 juta terus gini. Dijual cepat BU edisi bantu teman yang tadi, jangan inbox, jangan tanya di kolom komentar, langsung WA. Siapa cepat dia dapat, terusnya begitu ya. Lalu kasih keterangan warnanya, suratnya, tahunnya, dan segala macam. Oke, habis itu posting. Saya jamin nggak nyampe 10 menit banyak orang WA. Ketika banyak orang WA, dia ngapain? Pasti nanya, posisi di mana? Mau cek unit misalkan. Oke, kita langsung jangan sabar, jangan direspon, kita begini. Hai bro, salam kenal, maaf dengan siapa? Logikanya, dia bisa WA kita, dia pasti simpen nomor kita. Ya, tinggal kita simpen nomor dia. Kalau kita simpen nomor dia dan dia udah simpen nomor kita, berarti dia bisa lihat WA status kita, WA story kita. Kita tanya dulu ketika dia chat kita. Halo Gan, halo bos, halo bro, halo sis, halo bu, halo bun, apapun itu, tinggal di mana, maaf dengan siapa. Oh iya, motor Scoopy-nya saya lagi tanya ke teman saya. Ini dari tadi banyak banget yang kerangkring ya. Tunggu ya Gan, nanti kalau udah dapat kabar saya kabarin. Karena teman saya ini minta tolong jual ke beberapa teman saya yang lain seperti itu. Itu jawabannya baku, harus seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti itu, lalu kita tanya namanya siapa, kita diemin aja dulu. Kita lanjut lagi ke orang yang lain. Kan pasti banyak tuh yang nanya kan, masih ada nggak, masih ada nggak, masih nggak. Kita terus simpen nomornya terus. Ketika udah mungkin 15-30 menit, kita chat lagi. Waduh bro, sorry banget, Scoopy-nya ternyata udah laku. Ya, sorry banget karena teman minta tolong kepada banyak orang juga. Bro, sering-sering lihat aja WA story saya, karena banyak banget teman-teman saya yang minta tolong pasarkan barang-barangnya di online. Nanti kalau ada mungkin barang yang bro cocok,
atau ada bis yang cocok, bro bisa tanya-tanya, gampang. Thank you ya bro. Jangan langsung sikat hari itu. Memang kontaknya dia oke hari itu kan tanya Scoopy. Nggak mungkin kita langsung tanya, udah tahu HWC belum bro? Bagus loh bro. Nggak usah beli Scoopy bro, beli HWC aja. Hello, dia mau beli Scoopy, bukan mau beli HWC. Ya, jadi santai, tawarinnya pelan-pelan. Ya, intinya dia udah simpen nomor kita simpen nomor dia. Saya jamin kalau teman-teman jual motor itu di bawah harga standar, pasti yang ngechat satu hari minimal 20-50 orang. Bahkan bisa sampai marah-marah. Ya, istri saya pernah jual iPhone, sampai dicat orang, kan barunya 27 juta, jual 2 juta. Oh, di mana? Langsung meluncur ke sana. Sekarang banyak banget telepon segala macam. Terus istri saya cuma reject, cuma bilang, WA aja. Nah, ketika udah bilang aku begini, siapa yang bayarin? Suami saya sih temannya suami. Bilang sama temannya suami, saya lebihin 1 juta, saya lapor sekarang. Saya langsung datang nih sekarang. Gila banget, nafsu banget dia. Karena kan murah banget kan. Nah, sama, ya udah. Mohon maaf ya sis, jangan kita marah juga ya, santai aja. Ya, namanya juga coba-coba kan. Handphonenya udah laku, sis bisa simpan nomor saya, siapa tahu, sorry, simpen udah pasti simpen. Sis bisa sering-sering lihat WA story saya, besok-besok kalau ada teman-teman yang minta tolong titip jual barang-barang lain, mungkin sis juga bisa butuhkan produknya atau barangnya, seperti itu. Makasih ya sis, selesai. Besok-besok saya jamin dia pasti sering banget simpen nomor kita, dan dia pasti sering banget nyontek WA story kita, saya jamin. Ya. Nah, teman-teman bayangin, kalau WA story teman-teman ini dilihat oleh ribuan orang, ya, ribuan orang, berarti konteksnya sama seperti BBM. Berarti konteksnya sama seperti BlackBerry zaman dulu 2011, dan itu yang bisa membuat teman-teman semua meroket menjadi seorang brand ambassador. Ya. Karena kan semakin banyak orang yang lihat WA story kita, probabilitas kita berhasil closing kan lebih gampang. Ya. Nah, dan ingat, WA ini tanpa algoritma sama sekali, dan WA ini nggak perlu rempong nge-like postingan dia dan segala macam. Kalau FB kita perlu nge-like, kita perlu komen, dan kita perlu segala macam supaya dia bisa engagement-nya dapat sama kita. Nah, kalau WA ini kita hanya perlu bikin broadcast list, atau kalau bahasa Android-nya di handphone bahasa Indonesia itu bikin siaran baru. Kalau teman-teman bikin siaran baru, tinggal masukin aja namanya, Babi Bu Bebo, siapa aja namanya, lalu teman-teman mau bagi informasi setiap kali ada produk yang ada gambarnya, ada penjelasannya, teman-teman mau bagiin juga boleh. Ya, broadcast list berapa kali pas sehari? Sebenarnya sih bebas sih teman-teman, nggak ada yang kaku gimana. Cuma teman-teman berpikirnya gampang, teman-teman mau diperlakukan seperti apa, teman-teman perlakukan orang lain seperti itu. Maksudnya gini, contoh ada agent properti masukkan Anda ke dalam broadcast list-nya dia. Dia broadcast Anda sehari 5 kali. Apa yang Anda lakukan? Ya saya nggak baca Pak, ya berarti kalau Anda broadcast orang sehari 5 kali, juga orang nggak akan baca Anda. Oke? Sama aja seperti itu. Oke? Ini simpel banget dan ini gampang banget. Kalau WA Anda udah buat seperti itu, Anda buat broadcast, Anda buat nambah kontak, itu luar biasa. Ya. Anda bisa jualan juga di OLX, nggak ada masalah. Anda jual di OLX, nggak harus motor, nggak harus mobil, bisa handphone Anda, bisa TV Anda di rumah, bisa mungkin kulkas Anda, bisa mungkin jangan pakaian bekas ya, mungkin peminatnya kurang nanti. Bisa mungkin mainan bayi Anda atau stroller anak Anda yang udah mungkin seolah-olah nggak dipakai gitu loh, atau bahasa kerennya pre-love lah, ya. Itu bisa Anda lakukan. Intinya adalah Anda untuk memperbanyak kontak. Itu bisa Anda lakukan dari FB, dari WA, ya. Kalau Anda udah masuk ke marketplace, Anda bisa posting di marketplace, atau Anda bisa posting di grup-grup jual beli, ya. Kita bisa cari juga di sini jual beli. Jual beli. Nah, jual beli ini ada banyak, ada jual beli Tangerang, ada jual beli Depok, ada jual beli Bandung, dan segala macam. Teman-teman bisa masuk ke grup yang menurut teman-teman memang dekat rumah teman-teman misalkan, atau ya nggak harus juga misalkan teman-teman masuk ke grup Bandung, Pak saya kan nggak tinggal di Bandung, ya nggak harus keles, tinggal cari nama daerah di Bandung, tinggal tulis posisi area Ciwidey misalkan, posisi area Bandung Kota, Bandung Selatan, Bandung Timur, apapun itulah, kan tinggal cari di Google. Kita mesti kreatif gitu loh, ya. Jangan sampai teman-teman tuh mau masuk di ginian aja tuh kebanyakan mikir, ya. Pak, saya kan nggak tinggal di Bandung, saya kan nggak tinggal di Medan, saya kan nggak tinggal di Kalimantan. Hello, nggak harus Anda tinggal cari daerahnya, Anda tinggal postingin gampang, gitu, ya. Itu bisa Anda lakukan dengan sangat mudahnya. Lalu kalau Anda udah komen seperti itu udah enak banget. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman semua, ketika orang sudah melihat story kita, WA story kita, udah banyak lihat WA story kita, ini udah gampang banget, ya. WA story kita udah banyak, itu udah enak. Aduh,
ininya hilangnya share screen nih. Kalau yang udah lihat WA story kita udah makin banyak, berarti kan peluang keberhasilannya udah makin mudah, ya. Tinggal tugas kita berikutnya adalah kita sering-sering upload di WA story, ya. Upload di WA story supaya benar-benar makin banyak yang lihat seperti itu, ya. Kalau makin banyak yang lihat kan makin gampang. Nah, kalau saya juga biasa gini teman-teman, di Telegram juga bisa. Di Telegram ini, kalau saya pribadi kebetulan banyak banget yang spam, ya. Teman-teman bisa lihat tuh, panen saham, banyak banget tuh yang spam, ya. Nah, di sini ada banyak tuh member-membernya. Nah, ya kalau yang saya nggak kenal tinggal chat-chat aja. Nah, ini kan bisa message, ya. Muncul nggak sih? Apakah hilang? Dulu mana Zoom saya? Oh, putus ya? Sebentar, saya screen lagi. Oh, jadi putus. Oke, muncul ya. Nah, ini Telegram contoh. Kalau teman-teman ada di invite orang banyak di grup Telegram, ini teman-teman juga bisa spam di sini. Teman-teman bisa nama kontak di sini. Kan tinggal message bisa, ya kan? Minta nomor kontaknya. Temut ya. Nah, kita tinggal message, bla 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 bla, minta nomor kontak, salam kenal. Itu bisa kita lakukan. Atau kalau kita sudah di-invite ke grup di WA, kita juga jemput bola satu-satu. Saya kasih contoh ya. Saya udah ditendang sih, karena grupnya udah dibubarin. Nah, ini grup seputar bisnis namanya, ya. Saya pernah cari cek saya komen dan saya di-invite ke grup, oke? Dibagiin tuh materinya banyak banget. Ya, di sini dia adalah promosi MLM, ya. Dia promosi MLM, tapi tetap kan nggak semua orang adalah membernya. Tapi ada juga sebagian yang belum member seperti saya, ya kan? Nah, ini kita bisa invite juga nih, kan kayak gini tuh. Nah, ini kan ada banyak, caranya kan gampang. Yang admin ya kita jangan invite dong, yang admin kita nggak perlu chat, ya kan? Nah, ini kayak saya sudah chat beberapa, saya udah simpan tuh Pak Syarul grup FB, Polius grup FB. Kalau yang belum kita tinggal chat lagi. Seperti ini kita tinggal send message. Ya. Hai, salam kenal. Saya Mardian dari Tangerang. Izin simpan kontak ya Pak, untuk tambah relasi dan silaturahmi. Emoticon. Oke, kita lihat namanya. Ini namanya nggak ada, ya udah kita save aja. Misalkan grup FB1. Ya kan kita nggak tahu namanya. Nanti ketika dia udah bales, dia udah chat nama dia siapa, ya udah kita ganti. Tinggal kita update. Gampang kan? Ini kan banyak banget teman-teman. Ini kan prospekan segar, ya. Tuh lihat teman-teman. Ini prospekan segar yang dimana kalau kita sikat benar-benar, ini banyak sekali. Dan kalau kita udah alay di berbagai grup ya, ini yang invite kita itu banyak banget. Yang invite kita udah banyak banget dan kita punya satu grup 200 aja. Wih, teman-teman bayangin deh. Kalau satu grup itu 200, kita simpenin masing-masing 200. Pak, capek dong pas setiap hari. Nah ini, kadang lucu. Manusia nggak dapat kerjaan, bilangnya susah. Manusia dikasih pekerjaan, bilangnya capek. Ketika udah dikasih peluang, dikasih cara, nggak mau lakukan juga. Ini berat. Ya. Padahal cara ini gampang banget, teman-teman. Tinggal teman-teman lakukan aja, tinggal teman-teman posting lebih sering aja. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti saya nggak usah posting di FB, di IG ya, Pak? Ya, itu juga pemikiran yang salah. Tetap posting di FB, tetap posting di IG, tetap posting di sosial media kita. Yang penting intinya adalah kita pribadi harus lakukan di berbagai cara, ya, terutama tadi yang di WA itu. Jadi kalau kita perbanyak kontak, itu jauh lebih gampang, ya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini Pak Christopher, teman-teman ada yang mau nanya? Ya, silakan dibuka pertanyaan. Yang mau bertanya boleh dilempar di kolom Q&A. Kita boleh bacain, Pak, nantinya. Mungkin lagi ada yang mau mengetik, Pak. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, teman-teman, jadi Boleh. Pak Mardian bagus banget bahasnya itu. Memang saya juga dulu sempat merasakan zaman BBM terakhir-terakhir ya, zaman BBM di Android itu bagus banget, gampang banget pada saat kita update status tuh memang langsung orang lihat, terus enak banget tinggal copy paste foto gambar upline.
apalagi saat ini juga enak gitu kan. Sekarang di WA kalau lihat WA upline, wih bagus ya story-nya ya, tinggal screenshot, ambil, posting kembali. Sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama. Ini jadi kayak memang kita bisa flashback yang zaman dulu, kita bisa meroket lagi. Ini udah gampang banget. Betul. Jadi Pak Mardian tuh menemukan cara ini dan memang dibagikan buat kita semua, diajarin sampai sedetail mungkin, masuk grupnya, langsung prakteknya, dan lain-lainnya kita tinggal praktekin doang sebenarnya. Gitu. Yuk, bagi teman-teman yang masih mau untuk bertanya, masih dipersilakan mungkin kalau mau angkat tangan atau langsung chat di kolom Q&A boleh. Nanti setelah ini mungkin Pak Michal nanti ada mau nutup gitu, kita ngobrol-ngobrol buat teman-teman semua juga biar hari ini ada dapat kesempatan ngobrol ya kan. Kalau lockdown PPKM ya sejawa Bali nggak boleh kemana-mana, malam minggu sama pacar mending kita meeting dulu, ada hasil ya kan, malam minggu di rumah sebenarnya buat hiburan para jomblo aja Pak. Ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing. Mana nih? Oh ya, jangan lupa itu juga boleh. Saya juga coba pribadi, saya lagi ngegasin di HWIC itu bagus banget. Karena HWI di vitamin yang biasa kita intinya adalah kalau menurut saya ya, saya baca tadi data per hari ini hampir 25.800 sekian orang yang terjangkit COVID satu hari, gila banget. Dulu pada waktu kita mencapai 3.000, orang-orang ganas ya. Maksudnya ganas itu redoxon, vitamin C semua habis di pasaran, diborong habis. Bahkan sampai vitamin C yang saset, yang isep itu habis semua. Sekarang ya buat anak-anak Pak. Iya semua. Sekarang 8 kali lipat, hampir 9 kali lipat dari 3.000 dulu. Ya udah 25.000 sekian. Apakah besok akan turun? Nggak mungkin kalau menurut saya ya, karena baru PPKM ini baru. Mungkin bisa naik lagi, lebih kencang lagi dalam beberapa hari ke depan. Karena ini kan akumulasi dari bulan sebelumnya. Nah, sebetulnya menurut saya, ini kesempatan banget untuk teman-teman, Bapak Ibu semua juga, boleh banget ngegas di HWIC. Barangnya ini ready per hari Sabtu itu untuk teman-teman yang kemarin inden. Ya, jadi ini pas banget saat metode-metode baru yang tadi BBM, Facebook, sekarang kita masuk ke WA. Saatnya kita juga ngegas di HWIC ini kencang sekali dan orang banyak cari. Ya, jadi saya juga teman-teman kalau misalnya punya ditinggal di lingkungan Anda juga boleh masuk ke grup RT. Ya, saya pribadi saya masuk grup RT RW. Lalu di grup RT RW itu saya tanya sama Pak RW, Pak RW, nah ini kan RT kita doang nih, ada nggak grup yang lebih luas Pak? Ini kan di satu komplek ini ada 3 RT. Lintas RT lah Pak. Oh ada. Bapak mau masuk grup itu? Mau Pak. Soalnya saya mau dapat informasi tentang vaksin COVID. Nah ini kan ini banget nih. Maksudnya boleh juga tentang vaksin. Karena saya udah daftar kemana-mana Pak, nggak dapat vaksin nih. Ya saya bilangnya gitu ya. Tapi saya udah vaksin pertama sebenarnya. Vaksin kedua ini sebenarnya istri saya juga belum vaksin. Saya udah masuk banyak tempat-tempat yang diinfo belum ada Pak. Nah akhirnya saya dimasukin ke grup lintas RT. Setelah saya masuk ya wah ini yang di sini ya welcome ya bro gitu-gitu. Lalu saya izin, Pak RW, kira-kira kalau misalnya mau pakai stopper, ya, vaksin tempat saya aja. Gue udah vaksin, istri gue yang belum ya. Kalau misalnya mau jualan itu diperbolehkan berapa? Posting di grup, boleh weekend. Woi pas banget nih Pak, hari ini Sabtu weekend. Saya posting. Lalu saya posting itu gambar HWIC, di bawahnya saya bilang gini, selama ini kita mencari vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc terpisah. Hari ini ada produk yang jadi satu semua. Saya bantu teman saya jualan, seperti Pak Mardian bilang, ini WA-nya save dulu aja, kalau memang perlu nanti bisa dikontak, thank you. Nah, dari itu saya broadcast tuh ke grup keluarga, ke grup RT, grup RW, saya kebetulan masuk juga di grup sepeda. Grup sepeda saya ada 2 ya, grup sepeda. Kebetulan saya masuk di grup gym, saya broadcast juga ke grup gym, segala macam semua. Intinya adalah saya bantuin buat Bapak Ibu yang butuh vitamin C karena sekarang memang lagi kosong, boleh info chat saya. Lumayan, saya baru sekali broadcast ini ada 2. Maksud saya forward ya ke grup ya, belum broadcast, dapat 2. Nah, ini bantu banget loh. Bantu banget karena kenapa?
Karena sekarang vitamin C lagi langka. Intinya kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya, in the end ya, intinya adalah bagaimana kita memperkuat imun tubuh kita. Itu menurut saya. Kenapa? Ada orang, ya ini kan vaksin ini kontroversi, ada AstraZeneca, ada Sinovac. Saya divaksin AstraZeneca, yang katanya vaksinnya keras, buat orang demam. Saya sama sekali nggak demam, nggak meler hidungnya, nggak batuk, nggak berasa. Kenapa? Kalau menurut saya ini masalah imun. Nah, kalau Bapak Ibu mau naikin imun, salah satunya adalah dengan ngegas minum vitamin C. Nah, bedanya, ini saya jelasin dikit, bedanya adalah vitamin C di luar sana, ya, itu bertahan cuma 3-4 jam. Itu kenapa teman-teman Bapak Ibu semua disarankan minum di kala COVID ya, 3-4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Nah, sedangkan HWIC dengan memakai Purwesi ini bertahan 24 jam. Jadi, bagus banget. Dan Bapak Ibu kalau minum vitamin C dosis tinggi, itu pasti, mohon maaf ya, Bapak Ibu buang air kecilnya berwarna kuning. Ya, ini dalam jangka panjang ini kurang bagus untuk ginjal. Tapi Purwesi, Anda minum, itu Anda buang air kecil, tidak berwarna kuning. Nah, canggih kan vitamin C HWI ya. Oke, ini saya sekilas saya bahas, apa yang saya kerjakan, lakukan juga. Jadi, ini momentum banget nih. Dulu kan HWI booming CMP, ya, lalu apalagi Pertablen, Vitamel, Nesvi. Nah, sekarang zamannya Purwesi dengan HWIC. Ini Anda bisa goreng dengan gila-gilaan nih. Di story, di apa, dicari reseller HWIC. Kontak WA-nya aja, thank you. Kelar. Nah, itu Anda juga bisa kumpulin kontak dari situ. Ini ya. Saya mulai bahas pakai software ya, ada pertanyaan nih. Pak, saya mau tanya, beberapa minggu ini FB saya kalau posting suka muncul pemberitahuan melanggar aturan. Bagaimana caranya? Oke, Bu Dewi Susanti, saya bantu jawab gini. Bapak Ibu, yang pertama kalau posting di Facebook, jangan pakai chat me, order. Nah, itu paling penting ya, jangan pakai, nggak usah. Kalau Anda posting, pastikan gambar Anda bagus, tanda kutip high definition. Baguslah. Karena yang gambar-gambar yang di-share diberikan oleh HWI melalui grup konten, ya, konten HWI yang ada webnya, itu semua gambarnya bagus. Nah, berikutnya sebagai informasi, sebisa mungkin usahakan Anda jangan posting banyak kata-kata dalam gambar. Karena logaritma Facebook, dia mendeteksi kalau lebih dari 50% gambar itu berisi kata-kata, itu akan susah naiknya. Itu akan susah naik, itu logaritma. Jadi kalau bisa sih gambarnya banyak, kata-katanya sedikit banget. Bahkan sekarang ada banyak member-member tuh posting pakai pantun. Ya, captionnya. Contoh pantunnya, jalan-jalan kemana? Jangan lupa makan ini. Kalau kamu mau apa? Jangan lupa minum Nesvi, contoh ya. Lalu gambarnya produk Nesvi. Tapi gambarnya yang bagus, ada save dari grup konten HWI, ada save dari situ Anda ambil. Nah, kalau Anda nggak bisa posting, pasti Anda pernah posting sering atau nge-like, nge-spam, komen, dan sebagainya yang mungkin itu mengganggu. Makanya Anda Facebooknya kena ban sementara. Oke? Ya, itu mungkin seperti itu ya. Jangan lupa ya. Mungkin Anda kena seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti tadi postingan Anda melanggar aturan. Gambarnya mungkin jelek dan sebagainya, atau mungkin kata-kata kebanyakan dibanding gambarnya, captionnya juga banyak order me, chat me. Jadi gimana Pak? Di gambarnya kasih nomor handphone aja. Caranya begitu ya untuk jualan ya. Jelasin cara dapat bonus. Wah, ini Pak, materinya tentang jualan Pak ya. Untuk dapat bonus mungkin materi berikutnya. Pak, bagaimana cara agar postingan kita muncul di FB orang tanpa harus berteman? Muncul di FB orang tanpa harus berteman. Saya rasa kayaknya nggak bisa ya. Mungkin Pak Mardian pakai stopper pernah punya pengalaman cara muncul di FB orang tapi nggak berteman. Nggak bisa kayaknya ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali mungkin gini, Bapak Ibu pakai hashtag. Ya, follow atau hashtag. Contoh, hashtag Vitamel. Nah, waktu dia cari hashtag Vitamel, postingan Anda bisa muncul tanpa berteman. Ya, pakai hashtag di postingan itu juga bisa membantu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau Anda mau cari kontak, mau cari mungkin biar nggak melanggar aturan, usahakan Anda kalau komen di tempat orang lain jangan pakai stiker. Ya, silakan begini ya, pakai stiker. Itu kurang ya. Yang kedua, yang ada komen harus melebihi 4 huruf. Bapak contoh gini, mantap Kak, cuma 2. 4 kata, 4 huruf lagi, 4 kata. Mantap, keren, 2. Kakak keren, 2. Kalau bisa, kakak mantap dan keren, sukses selalu ya. Nah,
logaritma Instagram dan Facebook, kalau Anda komen di bawah 4 kata, itu Anda tanda kutip dianggap nge-scam atau pakai bot yang sering komen. Ya, kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Kalau Anda mungkin komen terus kok suka ya, maksudnya biar orang lihat postingan Anda gitu loh. Melihat profil Anda komen banyak sehari, Anda pasti kena. Pasti. Pas komen nggak bisa diklik, nggak bisa. Kenapa? Ini tadi kena tanda kutip ban ya. Nggak bisa komen di tempat orang lain. Kalau bisa di atas 4 huruf, 4 kata maksudnya. Jadi kakak sukses dan sehat selalu ya. Gampang kan? Itu doang. Oke. Pak, saya iseng-iseng coba menggunakan WA bisnis membuat katalog di WA, tapi masalah juga sama, tidak bisa terposting dan masalah menyalahi aturan postingan. Tips dari saya, jangan pakai WA bisnis, pakai WA biasa aja. Ya, lebih mudah dikelola, lebih gampang. Ini kalau saya ya, saya pribadi riset lebih enak, lebih mudah pakai WA biasa dibanding WA bisnis. Menurut saya, gitu loh. Karena saya punya member itu udah lebih dari 1 orang, WA-nya gini bisnis malah keblok. WA-nya entah dilaporin, entah salah aturan atau apa, lebih mudah pakai WA biasa aja. Percayalah ya, itu pengalaman pribadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Siap, sama-sama Pak Evan ya. Ini di chatting. Silakan, kita buka sampai jam 8 ya. Singkat, padat, jelas. Yang penting banyak action daripada banyak belajar, tapi nggak lakuin. Ngapain? Belajar cukup 45 menit ya, kayak di sekolah. Satu mata pelajaran 45 menit, paling lama 1 jam. Kalau nggak kerjain PR, tetap aja nggak lulus. Ayo, ada lagi? Belum ada yang isi kolom Q&A nih, Pak. Iya, nanyanya semua di chat. Kasih saran cara rekrut member. Wah, sebenarnya gini loh, Bapak Ibu. Di kala sekarang ya, saya pribadi saya nggak nyangka nih. Ternyata PSBB itu ada episode 2 ya, season 2 ini, namanya PPKM. Ternyata ini tambah parah. Saya kira 2021 itu berlalu lah ya, awal-awal tahun kan banyak prediksi, bulan Maret juga habis COVID-nya, ternyata nggak, tambah parah. Saya nggak nyangka juga pribadi. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita bilang tahun lalu, tahun ini lebih baik, badai belum berlalu. Artinya Bapak Ibu punya banyak kesempatan untuk menawarkan peluang usaha dan peluang bisnis ini kepada banyak orang. Saya pribadi mulai chatting sama teman-teman saya, member-member lama yang udah nggak aktif ya. Jangan chatting mantan ya. Teman-teman semua saya chatting. Chattingnya apa? Peluang usaha di mana sekarang vitamin C kosong. Teman-teman ikut peluang usaha, jual vitamin C gampang banget, pasti laku, sold out. Saya ajarin sampai bisa. Saya proses aja. Save WA-nya. Percaya deh, kalau simpen dulu, siapa tahu butuh, thank you. Itu pasti ada yang nyangkut. Pasti. Ini aja saya tadi posting di IG, peluang usaha untuk vitamin C. Laku banget, dijamin laris. Teman gym saya komen, WA-nya berapa? Minta dong, aku mau tanya-tanya. Nah, ini dia WA saya, aku udah di rumah. Telepon dong, temen gym saya laki-laki by the way, namanya Andre ya. Katanya mau jelasin HWI. Ini dia lagi WA nih. Saya belum balas karena kan kita lagi meeting online. Tadi sore dia lagi meeting, dia chat di IG. Nah, nanti bilang, aku lagi di luar nih kok. Aku sampai rumah, nanti tolong telepon ya, jelasin HWI-nya. Aduh, enak banget. Ini ada lagi nih. Satu lagi nih. Katanya broadcast ya. Ke teman SMP, ke teman SMA, ke teman kuliah, bodo amat ya. Ajar boleh. Teman kuliah saya WA. Bro, berapa HWIC-nya? Nah, itu enak banget. Dan juga tadi yang Pak Marden bilang, di WA itu kan bisa, WA susah nge-lag, men. Nggak kayak BBM, gitu loh. Anda masukin aja kontak Anda di WA, banyak kan. Dan broadcast list itu mentok satu grup itu 256. Jadi Anda ya grup 1, grup 2, grup 3, ya jangan sering lah ya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali masih oke. Kalau 2 hari sekali, jangankan jagang ya. Orang broadcast juga saya delete, kok nggak blok ya. Jadi gitu teman-teman ya, caranya ya. Jadi kalau untuk rekrut member tadi, Bapak Ibu, ini peluang mudah sekali dan aduh, ini gila loh. Saya waktu lihat paket join Samori terbaru, gila, 125.000.
Percaya nggak Murah. Bapak Ibu? Tagihan air saya sama paket join, murahan paket join HWI. Saya udah tinggal di sini. Gitu. Iya, enggak maksudnya gitu ya. Tagihan air saya itu 140.000, Pak. Tapi Samori 125. Saya bayar air 2 tahun. PAM nggak pernah ke rumah saya. Pak, makasih ya setia pakai air. Ini penghargaan. Kasih ya contoh ya, bonus atau apa gitu, bonus. Nggak ada. Malah pernah tagihan air saya naik 2 kali lipat, mesti protes ke estate karena dia salah ini perpindahan dari yang estate ke Perumdam, intinya begitu lah, ribet deh ya dijelasin. Jadi Bapak Ibu, ini murah banget. Gila, ini murah banget. Percaya deh Bapak Ibu, kalau Anda stop ngeklik Shopee, seminggu aja udah kekumpul 125.000. Karena saya lihat di TikTok, visi, Keranjang. foya-foya, misi foya-foya, tapi habis gara-gara Shopee. Jadi memang sekarang Shopee gila ya. E-commerce tegas banget. Percaya deh, setiap Anda buka Shopee, pasti diskon. Nggak bakal, ini nanti nggak ada lagi nih. Nggak. Bulan depan juga ada lagi, habis 11, 22, 22, 33, 44, 55, 67, sampai tahun depan ada lagi satu lagi. 77 dapat shop voucher lagi gitu. Pak, vouchernya habis hari ini. Percaya deh, minggu depan juga keluar lagi vouchernya. Sama kayak Shopee Food. Kemarin Shopee Food diskon 25.000. Wah, ini mesti beli nih. 25.000. Udah mau habis, sisa waktu 2 jam. Wah, beli ya, makan habis beli dulu. Besok muncul lagi. Dapat saya, wah nih, ini mah namanya kan gratis ongkir plus diskon 25.000. Manusia normal. Kapan lagi? Makanan 60.000, diskon 25, gratis ongkir. Besok nggak ada loh. Besok ada lagi. Jadi stop nge-scroll Bapak Ibu, Anda tawarin teman Anda cuma untuk stop belanja Shopee seminggu aja, bisa join HWI. Ya. Bahkan kalau Anda serius melaksanakan apa yang Pak Mardian hari ini sharing, Anda bisa minimal untung jualan. Aduh, Pak Mardian dulu kita pakai BBM, untung jualan berapa sebulan? Ih, gila. Banyak. Guys. Banyak. Ngeri. Sampai dulu ya, saya tuh waktu beli mobil dari HWI, kadang-kadang masih naik motor Bapak Ibu. Ini pengakuan nih. Kenapa? Kadang-kadang saya yang duit bensin sama tol. Sejak CMP hajar gila-gilaan booming. Wah, di tol bensin ketutup bos. Ya. Jadi naik mobil terus, enak, adem. Lanjut, Pak mau tanya, sering broadcast seminggu 2 kali di WA, tapi kita kena marah sama orang. Ya ini tadi saya baru bilang Bu Feni Cheng, Feni Cheng, Bu ini. Jangan seminggu 2 kali Bu, 2 minggu sekali cukup. Nanti Anda mengganggu dulu. Saya waktu di BBM juga banyak diblok-blokin orang, dilihat-lihatin gara-gara sering broadcast. Lydia, wah kakak, bener Pak. Lydia ini kemarin saya kasih selamat Pak Mardian. Siapa? Saya kasih selamat ke Bu Lydia. Oh iya sama, saya juga kasih selamat kemarin. Nikah dia, ternyata sama opa. Nah ini dari Cecilia nih Pak Mardian, saya bantu bacain ya untuk Pak Mardian. Selamat malam Pak Mardian dan Pak Michael, saya Cecilia dari Jakarta. Mau nanya, cara yakini prospekan baru supaya mau join member reguler gimana ya? Karena udah coba jelasin 5 pilar HWI, tapi tetap prospekan masih nggak yakin. Harus follow up berapa lama ya supaya bisa closing si prospekan? Silakan Pak. Oke, thank you Pak Michael, gantian ya Pak. Sebenarnya sih gini, cara ngeyakinin orang baru buat join reguler tuh, pertama kita pribadi harus yakin dulu. Kita harus yakin bahwa bisnis kita ini murah, bahwa bisnis kita ini mudah. Kalau kita pribadi nggak yakin bahwa bisnis kita ini mudah dan murah, ya maka orang lain pun nggak akan yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita bukan pikirannya dia seperti yang Pak Michael lakukan tadi. Kalau kamu berhenti belanja Shopee seminggu aja, uang buat belanja kamu Shopee itu udah kekumpul buat kamu join. Kalau misalkan dia bilang, ya justru itu, aku aja nggak belanja Shopee misalkan. Ya udah kita bilang sama dia gini. Kalau saya biasa jawab gini, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu dalam sebulan pasti pernah malam mingguan atau pernah ke mall sekali. Betul nggak? Nah, ketika Bapak Ibu semua ke mall itu menghabiskan minimal 100-200 ribu pasti habis. Pasti. Kenapa? Kalau kita ke mall minimal berdua. Nggak mungkin ke mall sendirian. Ya, masa ke mall jalan sendirian, ini kasihan banget gitu kan. Kan nggak mungkin gitu loh. Ke mall pasti berdua. Entah sama pacarnya lah, entah sama pasangannya lah, entah sama anaknya, orang tuanya, siapapun itulah. Minimal berdua. Makan di mall minimal 40.000 sampai 50.000. Ya, 200.000. Belum nanti beli boba lah, beli bubble lah, beli tetean lah, beli
apalah, keripik lah, beli apalah, ya kan banyak sekali. Ujung-ujungnya pasti 200.000 habis, sama parkir, sama bensin, belum nanti beli baju diskon lah, beli sepatu promo lah, beli sendal dan segala macam. Itu pun kamu lakukan setiap bulan minimal 1 kali. Nah, kamu bisa sisihkan jatah jajannya kamu untuk kamu mulai bisnis. Ya, saya pribadi kemarin ada prospek orang, dia bilang gini, iya Pak, belum join dulu, soalnya kata istri lagi hemat-hemat lagi zaman gini. Ini pola pikir yang salah, saya bilang. Justru pola pikir lagi zaman begini kita harus mulai bisnis, karena kita harus mulai nambah penghasilan. Kalau hemat-hemat itu betul. Kalau memang kita keluarkan untuk sebuah biaya pengeluaran aja, ini kan untuk investasi bisnis. Dan kamu tidak rugi sama sekali, kamu dapat produk. Kamu jual 200.000, kamu dapat produk, ini nothing tulus gitu loh. Nggak rugi apa-apa. Ini yang saya edukasi kepada banyak orang. Dan saya pribadi ada prospek ya Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu nanya follow up sampai kapan. Kalau saya pribadi ya hanya Tuhan yang tahu apa. Saya punya prospek kan. Saya pernah beli pelek online, barangnya dikirim naik gokar dan segala macam. Orangnya itu saya prospek udah lama. Dia udah tahu Hawi udah lama. Sampai itu pelek Alphard dapat saya udah Alphardnya mau saya ganti, udah lama banget. Orang itu join. Padahal saya udah sering banget bagi informasi, nggak join. Kemarin dia join. Kenapa? Karena saya bilang gini. Dia bilang gini, bro, tapi gue mau join HWI. Teman-teman gue udah banyak yang join HWI, tapi pada gagal. Ya, saya bilang, bro, lu sekolah mau nyontek yang gagal sih? Masa nyontek yang naik kelas? Ya nyontek yang ranking 1, saya bilang. Jangan yang gagal. Saya bilang seperti itu. Tidak susah, bro. Bisa kayak lu kan, itu 1 banding berapa? Bro, emang orang kayak gue 1 banding berapa? Tapi semua juga sama. Kita sekolah. Dalam satu sekolah ada 40 muridnya. Yang ranking 10 ada berapa? Ya 10. Betul nggak? Masa orang ranking 1 sampai 10 ada 100? Kan nggak mungkin. Kenapa dia bisa ranking 1 sama ranking 10? Apakah karena gurunya beda, materinya beda, sekolahnya beda, waktu belajarnya beda? Enggak. Semuanya sama. Yang membedakan apa? People-nya, orangnya, saya bilang. Seperti itu. Jadi, saya pribadi cara makingnya seperti itu. Kita kepikirannya bahwa bisnis ini mudah, yang kita bilang sama dia, kita bisa bandingkan juga dengan bisnis sejenis. Misalkan, Bu, kalau hari ini mau terus sama jus buah naga, beli blender aja 300-400 ribu nggak kemana. Beli meja udah berapa? Beli toples udah berapa? Ya kan? Beli gelas-gelasan udah berapa? Kalau gelasnya mau pakai mesin press, gelasnya biar rapi, biar orang bisa minum. Beli sedotan, terus bikin gula dulu, lalu stok buahnya. Ada risiko buahnya busuk, rugi. Dan Hawi nggak ada risiko. Full mentoring. Ini yang paling penting, full mentoring. Di mana tidak semua bisnis ketika teman-teman mau memulai suatu usaha, itu ada mentornya. Saya pribadi beruntung selalu dimentor sama Pak Michel. Sampai detik ini Pak Michel selalu ngajarin saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu semua enak banget join bisnis ini ada mentornya gitu. Nah, kalau kita udah sampai sukses pun ada mentornya, kan udah enak banget. Nah, kalau Bapak Ibu contoh nih, jualan gampang, misalkan Kentucky Fried Chicken deh, KFC. Saya bikin MFC, Mardian Fried Chicken misalkan. Pertanyaannya, mungkin nggak saya datang ke KFC, saya datang ke McD, terus saya tanya, Pak, hasil bikin ayam goreng yang enak gimana sih? Kan nggak dibagi. Tapi kalau Bapak Ibu join bisnis HWI, kita bagi loh. Mentor-mentor HWI akan bagikan bagaimana caranya. Itu kan enak banget. Ya, seperti itu. Itu jawabannya. Tadi Q&A ya. Dia tanya apa lagi ya? Iya. Terus kalau misalkan dia ditawarin produknya reguler, kan di reguler ada beberapa nih. Ada reguler Samori, ada reguler HH, ada reguler Mega Flag. Bapak Ibu coba yakinkan dia untuk produknya. Seperti bilang sama dia gini, Pak, kalau Bapak join yang reguler HH multigrain ini Bapak bisa langsung jual loh produknya. Ini produknya bermanfaat banget, bla 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 bla, testimoninya banyak, dan Bapak bisa langsung jual 300.000. Jadi Bapak untung 50.000 dan Bapak nggak pakai modal. Kenapa? Karena orang yang beli HH sama Bapak itu transfer ke Bapak transfer ke saya 249 pas ongkir. Jadi untung, Pak. Seperti itu, ya. Saya udah masuk grup jual beli, apakah harus bayar? Pengen barang, kita diposting terus, nggak harus bayar. Saya tidak pernah posting bayar-bayar, Bu. Ya. Kalau memang Ibu masuk ke grup FB dan segala macam, itu tidak harus bayar. Posting yang gratisan tuh banyak sekali, dan Ibu bisa cari kontak baru di sana. Oke? Selamat pagi, Pak.
Jika ada yang bilang Shopee atau Lazada lebih murah, gimana tanggapan yang benar agar bisa closing ya Pak? Terima kasih. Kalau saya selalu sama jawabannya. Ketika orang bilang bandingkan dengan produk di Lazada, di Shopee bisa lebih murah, saya selalu begini, oh bisa lebih murah berapa harganya di sana? Oh segini Pak, oh ya udah. Beli yang banyak Bu, itu murah banget. Bahkan Ibu bisa jual barangnya dan untung gede. Tapi hati-hati ya Bu, kalau Ibu terbukti barang palsu, itu melakukan kriminalitas. Ya, emang ada barang palsu? Banyak Pak, saya bilang. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak coba beli aja Fruitablend, tapi hati-hati, isinya batu bata ditumbuk loh Pak. Ya, saya biasa bilang seperti itu. Bapak mau beli Vitamil, boleh Pak, coba cari aja Vitamil di online. Gambarnya aja masih botol yang gede Pak. Kita tidak menjual Vitamil dalam bentuk botol besar. Kita menjual dalam bentuk strip. Ya, tapi di sini tulisan asli kok. Ya Pak, masa iya maling bilang, saya maling, kan nggak mungkin. Saya penjual barang palsu, ya gitu loh. Ya, semua orang yang jual barang palsu pasti tidak pernah mengaku barangnya palsu. Ya, jadi kita pribadi pede banget, saya tinggal bilang kok, ya kalau Bapak Ibu merasa itu murah, beli aja Pak. Bahkan beli yang banyak bisa jual lagi. Lalu kita tawarkan peluang bisnis ya Pak, ini deh, saya tawarin Bapak langsung best price nih. Bapak langsung jadi membernya, jadi distributornya seluruh Indonesia. Pak join bisnisnya, tinggal beli produk apa, lalu Bapak bisa dapat produk ini harganya sekian, seperti itu. Dan Bapak bisa kembangkan bisnisnya seluruh Indonesia. Gampang. Kalau saya seperti itu caranya. Dan saya pribadi nggak pernah takut untuk orang cari di Shopee sih. Kenapa? Karena saya biasa bilang, kalau misalkan kita beli contoh baju, atau mungkin tas atau apapun lah, let's say palsu, bagi saya nggak masalah. Kenapa? Kalau Anda beli barang palsu, ya Anda menilai desainer palsu nggak apa-apa. Tapi kan Anda nggak masuk dalam tubuh. Tapi kalau Anda minum sesuatu hal yang palsu, dan Anda masuk dalam tubuh Anda, kan ngeri jadinya, saya bilang. Dan sayang gitu loh. Masa Anda mau beli barang-barang yang palsu? Ya, apalagi ini suplemen untuk kesehatan, jangan sampai Anda mau cari sehat malah jadinya sakit, seperti itu. Jadinya seperti itu. Dan kita berikan pelayanan yang baik, sehingga bisa meyakinkan dia untuk beli sama kita. Ya. Di chat. Ya Kak, terus kan kita dapat member nih ya, tapi membernya banyak yang blank, susah banget buat ngerti. Sementara ada lagi member nih yang semangat banget minta ajarin, tapi itu di posisi jalan kita yang udah bagus berjalan. Sementara yang di posisi satunya pada susah buat posting. Kadang kita juga bingung ngadepinnya gimana tuh Pak. Oh, ini pengalaman saya nih, hehe. Yang di posisi kanan udah pada bagus buat jualan, malah di luar target melebihi. Tapi yang kiri susah banget buat diajarin. Padahal banyak yang di kiri tapi malah zong jalan. Oke. Bantuin buat jaringan saya yang kiri jalan dong Pak. Jadi gini, prinsipnya sederhana gini sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua bisa membangun jaringan kanan berjalan, berarti pasti bisa membangun jaringan kiri. Ya, cuma kita nggak pernah tahu kapan kiri ini bisa berjalan, kapan kanan ini bisa berjalan. Ya, kuncinya adalah kita lakukan terus. Selama kita nyebar benih terus, saya percaya pasti tumbuh. Itu yang saya selalu pegang dari dulu. Ketika kita dari dulu gembel naik motor, ya pede jaya aja presentasi terus. Sampai kapan ya? Sampai closing gitu loh. Ya, karena kalau kita pribadi cuma mengeluhkan, oh cuma yang kanan nih jalan, ini salah loh. Harusnya kita bersyukur. Kanan kita udah jalan, tinggal kita terapkan apa yang kita terapkan di kanan, kita terapkan di kiri kita. Seperti itu. Jadi kalau kanan kita bisa berhasil, kiri kita juga pasti bisa, kan seperti itu. Pak, tapi kanan orangnya bagus-bagus, ya udah kita bangun orang di kiri menjadi orang bagus. Ya, tapi di kiri zong semua Pak. Ingat, orang itu sebenarnya bukan zong, cuma kita belum ketemu yang tepat. Kalau kita belum ketemu yang tepat, capek. Kita mau mengedukasi bagaimanapun, ya nggak akan bisa, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya sering kasih contoh ekstrim, ini ekstrim. Ya. Saya sering banget contoh kasih ekstrim gini. Seorang yang beragama Buddhis atau Hindu, kita paksa mereka makan sapi, dan mereka tidak makan sapi, nggak bisa. Kita bilang sapi ini enak luar biasa, pokoknya lezat, garing, lenyap, segala macam, nggak bisa. Sama seperti seorang Muslim, kita paksa makan babi, ya nggak bisa. Ya. Sama seperti seorang vegetarian, kita paksa makan ayam, ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang mereka nggak bisa gitu. Jadi sama ketika orang sudah join, lalu kita paksa mereka, itu nggak bisa. Yang ada adalah niat kita untuk bantu. Ketika kita niatnya untuk bantu mereka bertumbuh dan mereka menolak bantuan kita, yang harusnya baper, yang harusnya sedih mereka, bukan kita. Ya. Jadi prinsip pola pikir kita harus ganti, bahwa kita ini buat bantu tim kita. Ketika kita udah niat bantu tim kita dan dia menolak bantuan kita, ya wes, kan bukan salah kita. Seperti itu. Ya. Sampai sini, ada lagi teman-teman mungkin yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin Pak Mardian boleh ya kasih 1-2 patah kata penutup, nanti saya juga kasih, lalu kita tutup sama-sama. Silakan Pak.
Dimulai dari saya dulu dong yang Kasih kecil. Kan moderator, masa mau ikut-ikutan nutup? Enggak Pak, saya mau kasih Silakan, tambahan dikit silakan. Pak. Itu tadi saya ada kepikiran. Maksudnya Oke. zaman dulu itu kan Frutablen kalau nggak salah di 2014 kan sempat masuk di on the spot karena 7 Iya. produk terlaris di Indonesia, benar ya Pak ya? Nah, jadi kalau memang ini bisa kembali di flashback pada saat zaman BBM yang dulu, itu jadi kita tuh bisa banget nih kalau memang bikin HWIC untuk kembali bisa masuk di on the spot juga mungkin, atau kita bisa mencetak di rekor muri seperti itu. Dan bahkan beberapa tempat Pak, sempat orang nanya saya, produk lu laku banget, inden nggak? Pada saat kemarin belum inden, cuma ada nanya pertanyaan hal yang sama, harganya naik nggak? Karena beberapa saya lihat di Indomaret, Alfamart atau apapun itu banyak produk yang sudah kosong gitu ya, dan jualnya di Tokopedia, di online shop di tempat lain harga sudah naik. Saya bilang sama mereka, harga kita nggak naik, malah dikasih promo, lu beli satu sekian beli dua lebih murah gitu, karena prinsip HW adalah kita mau menolong manusia gitu. Makanya akhirnya sebenarnya tuh banyak banget buat gampang bisa orang beli dan join pada saat sekarang ini gitu. Silakan Pak Mardian. Ya, thank you Pak. Ya, betul yang tadi Pak Christopher bilang bahwa hari ini ya kita udah lihat peluang, dan saya pernah sampaikan bahwa momentum HW itu terjadi beberapa kali selama 12 tahun. 2011 momentum CMP, 2013-2014 momentum Frutablen, lalu ada momentum UMP Detosin, lalu ada momentum Nesvi Vitamel, juga dulu sampai inden, sampai dipalsukan, itu banyak sekali. Ya. Terus ada banyaklah produk kita tuh yang high momentum banget gitu loh. Nah, hari ini kita HWIC kita tuh pasti momentum lagi. Jadi teman-teman semua, segala cara kita leader perusahaan semua membantu teman-teman semua untuk bertumbuh. Ya, tinggal teman-teman semua terapkan ilmu yang sudah diberikan, jangan banyak mikir negatif, yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman adalah crown ambassador selanjutnya. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you Pak Topper dan Pak Mardian. Dari saya intinya Bapak Ibu, sedetil apapun Pak Mardian sharing tentang caranya dan saya juga sharing sedikit, sehebat apapun, sekeren apapun caranya, tapi selama Anda nggak lakukan, nggak akan ada hasilnya. Pertanyaannya adalah, pernah lihat nggak gajah bunuh orang? Nggak pernah. Pernah dengar nggak nyamuk bunuh orang? Banyak, demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, hal kecil yang membunuh kita. Hal kecil itu apa? Rajin Bapak Ibu semua. Selama Bapak Ibu mau kerjakan, Bapak Ibu rajin. Anda bangun pagi, Anda ingat Anda mau capai impian Anda kerja, Anda rajin. Cara apapun Anda pasti sukses selama perahunya HWI dan upline-nya kita. Cialah ya. Jadi itu Bapak Ibu. Cara apapun kalau Anda kerjakan dengan konsisten, rajin, Anda pasti bisa. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu ya. Saya suka cerita orangnya. Dulu ada satu orang anak Bapak Ibu, anak ini masih kecil, anak ini miskin sekali, dia tinggal di rumah yang jelek ya, sehingga di rumahnya banyak tikus. Tapi uniknya adalah setiap malam dia ada kasih makan satu tikus, dan tikus ini rutin keluar jam 9 malam. Set, kasih makan. Suatu hari tikus ini keluar, anaknya ketiduran. Yang ketemu adalah ayahnya. Sehingga karena yang namanya tikus, dibunuhlah tikus itu. Nah, besok-besok tungguin kok nggak keluar-keluar. Nah, papanya bilang, ngapain? Saya tungguin tikus. Kata, oh, tikus yang mana? Yang gini-gini kemarin udah dibunuh. Karena di rumah kita banyak tikus, ya kita harus bunuh biar nggak makanin perabotan. Menangislah dia, sedih sekali Bapak Ibu ya, anak ini. Dan saking sedihnya dia menggambar tikus itu menjadi satu buah karakter pertama. Siapakah tikus itu? Dia adalah Mickey Mouse. Dan siapakah anak itu? Dia Walt Disney. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu sekarang Walt Disney adalah sebuah taman hiburan terbesar di dunia, Bapak Ibu. Terbesar di dunia, ada di Tokyo, ada di Shanghai, ada di Amerika ya, ada di Eropa. Pokoknya paling besar, paling keren dah ya untuk taman hiburan tuh Walt Disney. Di Jepang ada dua, yang C sama yang biasa ya. Keren banget, paling bagus. Dan sebesar semega itu dimulai dari seekor tikus. Apa yang sedang kita alami hari ini, yang Bapak Ibu sedang alami? Percayalah Bapak Ibu, percayalah bahwa semua hal hebat, segala sesuatu yang luar biasa, dimulai dari Anda bangun pagi, Anda rajin kerjakan materi hari ini.
Oke, sukses buat Bapak Ibu semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Topper udah di-capture, di-foto. Terima kasih waktu ya, Pak. Kita foto sendiri aja. Kalau waktu nanti lama ya. Ya, 1. Oke, ya. Foto ya, Pak. 2, 3. Jepret. Oke. Oke, thank you Bapak Ibu. Sukses. Thank you, Juli Pak. ini kita gaspol, kita naikin omset, naikin bonus, naikin bisnis. Pandemi ini adalah Amin. sebuah berkah buat kita semua. Bye-bye. Thank you Pak Michel, thank you Pak Thank you Pak Mardian, Pak Christopher.